Salam, berjumpa kembali dengan saya. Kemarin kita sudah menghabiskan 7 seri tentang lahir baru. Ya, mungkin sekarang hari ini kita akan masuk ke seri yang baru, yaitu membahas tentang kasih Allah, kasih Bapa, the love of God. Ya. Kemarin kita seri penginjilan ini kita sudah mulai dari dosa, terus Injil, lalu pertobatan, kemudian lahir baru. Ya, memang banyak. Seperti yang saya bilang di awal, penginjilan itu bukan pekerjaan 15 menit atau 20 menit. Terus orang disuruh maju, suruh ikutin doa, suruh langsung mengakui Yesus sebagai Tuhan, terus langsung diklaim sudah selamat. Bukan, itu namanya manipulasi keselamatan. Ya. Bahkan orang tersebut nggak ngerti Injil sama sekali. Ya. Jadi Injil itu harus dijelaskan secara lengkap. Ya, melalui pemuritan nanti. Itu jadi dari dosa, ya logikanya gimana kita bisa ngerti kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Allah kepada kita kalau kita nggak tahu kalau kita ini berdosa, kalau kita nggak pernah tahu betapa bejatnya manusia, betapa parahnya dosa manusia, ya, betapa hancurnya manusia dan dunia ini karena dosa. Kalau kita ngerti semua itu, kita bisa jelaskan ke orang betapa hancurnya semua itu. Baru kita bisa, orang tersebut bisa mengerti dalamnya kasih Tuhan buat kita. Sekarang orang Kristen gak seimbang. Yang diajarkan hanya kasih. Hasilnya sekarang kasih itu seperti barang murahan, sama dengan keselamatan seperti barang murahan. Ya. Yesus seperti hiasan pelengkap, ya, di sebuah pohon Natal mungkin, atau di sebuah kue ulang tahun, ya. Karena nggak pernah dijelaskan secara lengkap betapa hancurnya kita kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus di Kalvari. Kita nggak mungkin bisa sampai seperti ini. Nggak terbayangkan, ya, nggak terbayangkan kalau Tuhan itu nggak pernah berkarya di Kalvari, ya. Kalau Tuhan itu nggak pernah datang, nggak pernah mentaati dengan sempurna, nggak pernah mati dan nggak pernah bangkit, nggak bisa dibayangkan apa jadinya kita manusia. Makanya di kitab suci banyak sekali katakan bahwa Yesus adalah pengharapan kita, ya. Dikatakan di Efesus 2:12, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, ya. Di 1 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, ya. Jadi
Yesus itu adalah satu-satu pengharapan bagi kita orang berdosa yang sudah tidak mungkin selamat, tidak mungkin tertolong, sudah tidak layak, hancur. Tiba-tiba Tuhan berbuat sesuatu, Allah berbuat sesuatu, mengutus satu-satunya anak yang Dia kasihi, mati di kayu salib menggantikan kita orang berdosa. Dari situlah kita ada pengharapan, ada perubahan, ada keselamatan, ya. Jadi kalau Yesus adalah pengharapan kita, dan Yesus itu diutus karena kasih Allah kepada kita, kasih, ya. Jadi ya bisa saya bilang kasihnya itu adalah pengharapan buat kita orang berdosa, ya. Yang dulu kita nggak ada harapan, karena kasih Allah itu kita jadi ada harapan, karena Yesus kita jadi ada harapan. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebelumnya kita sudah belajar, ya, bahwa dalam keselamatan kita nggak menyumbang apapun selain dosa. Semuanya berasal dari pihak Tuhan, ya. Dan Allah itu kita sudah belajar berbagai macam sifat Tuhan, bahwa Dia itu hakim yang adil, Dia baik, ya. Hakim yang adil mengharuskan Dia untuk menghukum orang yang jahat. Allah yang baik, apa artinya Allah yang baik? Artinya Dia membenci kejahatan. Dia juga, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi nggak ada nggak ada penyebab dari kita yang menyebabkan kita ini, menyebabkan Tuhan mau menyelamatkan kita, itu nggak ada. Semuanya tuh penyebabnya dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi kita nggak pantas untuk membanggakan apapun yang kita kerjakan, kebaikan kita, pelayanan kita, perubahan kita, semuanya itu nggak ada yang bisa kita banggakan, karena bukan itu semua yang menyebabkan kita diselamatkan, yang menyebabkan Allah mengasihi kita, ya. Bahkan kita harus bisa melakukan semua itu semua Tuhan yang melakukannya dalam kita, gitu. Ya, jadi kalau dikatakan Allah itu kasih, Allah adalah kasih, itu artinya itu memang sudah naturnya Dia, gitu. Sudah tabiatnya Tuhan, sudah naturnya Dia, sudah sifatnya Dia itu kasih. Jadi Tuhan itu nggak perlu memutuskan untuk mengasihi kita. Tuhan itu nggak perlu memutuskan untuk menambah kasih pada kita. Tuhan itu nggak perlu merubah pikiran untuk mengasihi kita, atau yang lain-lain dan yang lain-lain, karena Dia itu kasih, gitu. Naturnya sudah seperti itu. Jadi walaupun Dia hakim yang adil, karena Dia adil Dia harus menghukum, tapi karena Dia kasih, Dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Apa yang harus Dia lakukan sebagai hakim yang adil? Menyelamatkan tapi tanpa menghukum, dan bisa tetap disebut adil. Nah, ini masalah hukum.
Apa yang harus dia lakukan? Sebagai hakim yang adil, dia bisa membebaskan tanpa menghukum, tapi tetap disebut adil. Akhirnya dia harus berbuat sesuatu. Karena dia kasih, dia harus berbuat sesuatu. Dia utuslah satu-satunya anak yang dia kasihi untuk mengambil semua hukuman itu di pundaknya, menggantikan kita di dalam hukuman. Jadi nggak seperti kita manusia. Kalau kita manusia kan kita memutuskan untuk mengasihi, merubah untuk mengasihi, menginginkan untuk mengasihi, memutuskan untuk lebih mengasihi. Kita berubah-ubah kalau manusia itu. Kalau Tuhan enggak, dia itu sudah natur begitu. Gitu. Beda sama kita manusia. Ya untungnya lah Tuhan tuh nggak seperti manusia. Kalau nggak, kita nggak ada harapan. Nah, kan dia naturnya itu kasih, itulah yang menjadi pegangan kita sebetulnya. Menjadi pegangan kita ketika kita ingin mengasihi Tuhan. Maksudnya gitu. Yang ketika kita mengasihi Tuhan, yang menjadi andalan kita itu bukan kasih kita sendiri, bukan keinginan kita mengasihi gitu. Ya. Karena kalau kita mengandalkan dari dalam diri kita pasti hancur. Karena kita tahu kita lemah, manusia itu lemah, berubah-ubah. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita untuk mengasihi Tuhan, suatu saat kita pasti hancur lah. Jadi untuk mengasihi Tuhan, kita harus mengandalkan kasih Tuhan itu sendiri kepada kita. Dia yang tidak berubah, ya, yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya, yang sudah mencurahkan secara nyata kasihnya. Itulah yang menjadi pegangan buat kita. Dan itu bukan hal gampang, ya. Bukan hal yang gampang bagi kita orang Kristen untuk yakin bahwa Allah itu mengasihi kita sebesar itu, ya. Sampai mengutus satu-satunya anaknya, korban bagi kita. Itu bukan hal yang gampang. Kalau ngomong memang gampang, ya. Apalagi di masa-masa pandemi gini, segala sesuatu susah. Orang-orang berguguran, orang-orang dekat kita dipanggil Tuhan mati, ya. Bisnis juga rada susah, hidup belum ada jalan terang, keadaan kayak gini. Ini yang membuat kita susah. Di dalam keadaan seperti ini, bisakah kita tetap yakin bahwa Tuhan mengasihi kita? Bisa nggak gitu? Di saat orang terdekat kita diambil, bisakah kita tetap yakin loh? Kenapa? Jadi nggak gampang. Tapi itu yang harus, justru itu harus yang menjadi patokan supaya kita bisa terus di situ, ya, kasih Allah kepada kita itu. Karena dia yang konstan, nggak berubah. Jadi kekuatan kita itu bukan mengandalkan pegangan kita ke Tuhan. Bukan. Kalau kita mengandalkan itu, kita pasti hancur. Tapi yang kita andalkan itu pegangan Tuhan waktu dia memegang kita. Itu yang kita andalkan, yang gak berubah, ya. Jadi gimana caranya kita harus tetap percaya bahwa dalam hidup kekristenan kita harus tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita, dan kasih tidak pernah berubah, dan kasihnya sangat
dalam, sangat dalam. Kalau kita mau lihat di Keluaran 34 ayat 6, dikatakan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi kasihnya itu memang berlimpah. Bisa Anda tetap yakin bahwa dia mengasihi kita dan kasih tetap berlimpah dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan seperti ini, bisa nggak? Itu nggak gampang terus terang ya, karena saya sendiri juga banyak ya dihantam dari kanan kiri, depan belakang. Kadang kita karena kedagingan kita merasa masa sih gitu. Masa sih. Tapi kalau kita berpegang pada diri kita, nah itu yang akan membuat kita hancur. Kita harus tetap berpegang pada kasih Allah itu sendiri. Ayat 7 dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Meneguhkan kasih setianya ada beribu-ribu orang. Jadi apa yang dikatakan di ayat 6, di ayat 7 dikatakan dia yang meneguhkan. Jadi semua yang dikatakan di ayat 6, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, itu betul, nyata apa adanya. Karena di ayat 7 dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, ya. Sama pada semua orang, sama. Dia meneguhkannya sama kepada semua orang. Kepada semua orang kasihnya berlimpah, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Rada aneh. Mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, ya, kesalahan, pelanggaran dan dosa. Artinya itu kok kenapa bisa disebut ada 3 kesalahan, pelanggaran dan dosa? Kan sama kan? Kesalahan, pelanggaran yang sama, dosa ya kesalahan, pelanggaran. Jadi overlap. Nah, kenapa disebutkan sampai 3 kali gitu? Ya, kalau artinya dia mengampuni segala dosa. Dia mengampuni segala dosa. Sampai 3 kali disebut. Tentunya kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Tuhan pernah berkata bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni, dan itu bukan kontradiksi dengan Keluaran 34 ayat 7 ini, enggak. Ya, kalau kita pelajari dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi gak ada obatnya. Mereka itu walaupun mereka melihat kuasa Roh Kudus, dan keadaannya kan waktu itu mereka melihat Roh Kudus melakukan kuasanya, Yesus mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus, tapi mereka tetap tidak percaya. Makanya dikatakan menghujat Roh Kudus. Memang itu yang dilakukan oleh orang-orang yang ditentukan binasa. Ya, jadi ini konteksnya lain. Kita ini lagi ngomongan orang-orang yang diampuni, gitu ya. Jadi jangan dikontradiksikan. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Aneh kan? Dia mengampuni tapi tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Itu maka tadi saya bilang, bagaimana caranya hakim yang adil bisa tetap dikatakan adil tanpa menghukum orang yang jahat? Bagaimana Allah bisa tetap dikatakan adil tanpa menghukum kita yang jahat? Ya. Disinilah harapan itu ada. Kasihnya Allah Yesus Kristus. Karena secara hukum kita manusia ini
nggak ada harapan ya. Kalau Tuhan nggak pernah datang mati di kayu salib, kita hanya bisa menyelesaikan itu semua di neraka abadi ya. Tapi faktanya, kenyataan, dia datang dan dia ambil semua itu ganti kita ya. Makanya betapa pentingnya kita memberitakan Injil yang lengkap, memberitahu apa itu dosa, sebejat mana manusia, sampai Tuhan tuh harus turun tangan, turun dari tahtanya untuk membereskan semua itu. Berarti salib itu lambang dari bejatnya dosa manusia, lambang dari murkanya Tuhan. Dari situ kita bisa ngerti betapa dalamnya, betapa berlimpahnya kasih setianya Tuhan. Karena Anda gak bakal bisa melihat indahnya bintang kalau itu bukan di malam hari, di dalam gelapnya malam. Anda gak bakal bisa lihat indahnya kilauan berlian kalau kotaknya gak berwarna hitam.